Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami mohon kehadiranmu Tuhan. Ketika kami membuka hati kami untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu, biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kami tidak kami sia-siakan, tetapi kami boleh memusatkan perhatian kami hanya kepada firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini, sehingga berkat firman-Mu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami masa-masa yang akan datang. Kami mohon Tuhan, Engkau dimuliakan, dan semua jemaat boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah perikop. Dan perikop ini terdapat di dalam Yohanes pasal 2 ayat ke-13 hingga ayat ke-22. Yohanes pasal 2 ayat ke-13 hingga ayat ke-22. Supaya kita lebih meresapi firman Tuhan tersebut, mari kita baca dengan cara bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Bila sudah mendapatkan, kita mulai. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatnya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat mengganggunya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, perikop kita hari ini mengajak kita untuk merenungkan sebuah peristiwa. Peristiwa ini bukan peristiwa yang biasa, tetapi peristiwa ini sangat menghebohkan. Dari peristiwa ini kita boleh melihat bagaimana semangat Yesus di dalam pelayanannya. Sehingga di 4 Injil semuanya penulis mencatat peristiwa ini. Namun saudara sekalian, dalam pencatatan daripada ke-4 Injil ini terdapat beberapa perbedaan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kita, Yesus bagaimana menyucikan bait Allah, kita penting juga sepintas mengenal ada perbedaan apa. Apakah perbedaan pencatatan ini merupakan sebuah pertentangan atau tidak? Nah, saudara sekalian, perbedaan pertama adalah ketiga Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, dan Lukas,
Mereka mencatat seolah-olah Yesus hanya sekali mengunjungi Yerusalem ketika di akhir pelayanannya, yaitu menjelang dia ditangkap dan dia disalibkan. Tetapi Yohanes menulis sedikitnya Yesus 3 kali mengunjungi Yerusalem menghadiri Paskah. Kemudian 1 kali Yesus menghadiri penabisan bait suci dan mengikuti perayaan Pondok Daud. Nah, saudara sekalian, yang mana yang benar? Apakah memang Yesus hanya melayani di Yerusalem dan tidak melayani di tempat yang lain? Kalau kita baca di dalam Yohanes, pada awal-awal pelayanan Yesus, kita tahu Yesus juga melayani di Galilea dan sekitarnya. Jadi, walaupun porsinya tidak banyak, tetapi Yohanes juga mencatat bahwa pelayanan Yesus tidak hanya di Yerusalem, tetapi juga di daerah-daerah Galilea, Kapernaum, daerah Betania dan Betfage dan sebagainya tempat itu. Nah, lantas apakah seperti perkataan Injil sinoptik bahwa Yesus hanya sekali mengunjungi Yerusalem? Saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 23 ayat 37, saat Yesus mengunjungi Yerusalem dan saat Yesus menangisi Yerusalem, kita perhatikan perkataan Yesus. Yesus katakan demikian, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku merindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Nah, saudara sekalian, bayangkan kalau Yesus hanya 1 kali mengunjungi Yerusalem, bagaimana Yesus bisa mengatakan, "Yerusalem, Yerusalem, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Berkali-kali aku rindu menyadarkan dosa-dosamu. Berkali-kali aku rindu merangkul kalian agar kalian kembali kepadaku, tetapi kamu menolak." Saudara sekalian, dari ayat ini kita boleh mendapat satu gambaran bahwa di dalam kitab sinoptik pun menjelaskan tidak hanya 1 kali Yesus kunjung ke Yerusalem, bahkan berkali-kali. Kalau 1 kali tidak mungkin dia katakan, "Yerusalem berkali-kali aku datang, rindu mengumpulkan anak-anakmu." Nah, jadi saudara sekalian, lalu kenapa terjadi seolah-olah Injil sinoptik hanya berbicara tentang 1 kali kunjungan Yesus? Nah, saudara sekalian, ini tidak ada pertentangan, karena penulis Injil sinoptik mereka lebih memusatkan perhatian kepada pelayanan Yesus yang ada di Galilea. Mereka lebih fokus menulis bagaimana Yesus melayani di sekitar Galilea. Tetapi Yohanes, dia menulis, dia lebih konsentrasi kepada pelayanan Yesus yang ada di Yerusalem, sehingga dia menulis porsinya lebih banyak di situ. Jadi saudara sekalian, di sini kita mengerti sudah bahwa Yesus bukan saja melayani di Galilea, Yesus juga melayani di Yerusalem. Sama halnya ketika hari Paskah, kalau kita baca, beberapa penulis juga beda. Ada penulis yang mengatakan bahwa perempuan yang mengunjungi kuburan Yesus itu 3 orang. Ada yang tidak 3 orang. Nah, saudara sekalian, yang mana yang benar? Karena fokus mereka bukan hanya kepada siapa yang mengunjungi kuburan, tetapi mereka sepakat fokus mereka adalah Yesus sudah bangkit, sudah tinggalkan kuburan. Itu fokusnya. Nah, saudara sekalian, demikianlah perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah Yohanes menempatkan peristiwa Yesus menyucikan bait suci ini di awal pelayanan Yesus. Kita lihat di pasal 2 Yohanes sudah tulis itu. Baru sesudah Yesus mengadakan mujizat yang pertama di dalam perkawinan di Kana, kemudian urutan selanjutnya Yesus
menyucikan bait suci. Tetapi kalau kita lihat di Injil sinoptik, 3 Injil Matius, Markus dan Yohanes dan Lukas, mereka menulis peristiwa Yesus membersihkan bait Allah ini adalah di akhir pelayanan, ketika Yesus menjelang ditangkap dan disalibkan. Nah, saudara sekalian, sehingga karena perbedaan ini, para penafsir Alkitab terbagi 2 kelompok, bahkan ada 3 kelompok. Ada satu mengatakan begini, Yesus melayani di akhir pelayanannya, itu lebih tepat. Tapi ada kelompok yang mengatakan enggak, karena Yohanes menulis pertama pelayanan Yesus. Jadi mereka berpendapat Yesus 2 kali mengadakan pembersihan bait suci, di awal pelayanan Yesus dan di akhir pelayanan Yesus. Saudara sekalian, yang mana yang benar? Mereka semua penafsir Alkitab ini mempunyai dalih, mempunyai pendapat, mempunyai argumen yang cukup kuat. Nah, sekarang apakah kita perdebatkan itu? Seperti yang saya katakan tadi, bukan berapa kali itu yang penting, tetapi apakah Yesus pernah masuk ke bait suci dan membersihkan bait Allah itu? Apakah Yesus pernah masuk ke sana mengusir penjual-penjual hewan, membalikkan meja-meja uang penukar itu, kemudian uangnya dihamburkan ke tanah, kemudian penjual-penjual merpati itu disuruh membawa burung-burungnya keluar dari bait suci, kemudian Yesus katakan, rumah Bapakku adalah rumah doa, kamu jadikan tempat penjualan, berdagang, kamu jadikan itu sarang penyamun. Itu sepakat yang mereka tulis. Jadi menurut hemat saya lebih setuju bila peristiwa ini dilakukan Yesus pada akhir pelayanannya. Kenapa saudara sekalian? Karena saya melihat bahwa di awal pelayanan Yesus, mulai awal pelayanan Yesus, Yesus sudah tidak mau bahwa perbuatannya, tindak tanduknya, sepak terjangnya diheboh-hebohkan. Yesus nggak mau. Oleh sebab itu Yesus berulang-ulang memesan, mewanti-wanti kepada orang yang dia tolong, dia sembuhkan, jangan ceritakan kepada siapapun. Kita bisa baca di awal pelayanan Yesus, Yesus selalu mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa saatnya belum tiba. Dia belum selesai melakukan rencana Allahnya. Oleh sebab itu dia tidak perlu diheboh-hebohkan. Saudara sekalian, tetapi sejak Yesus berdoa di Taman Getsemani, sejak Yesus bergumul di Taman Getsemani, sejak Yesus menang di dalam pergumulannya dan dia berkata, Bapa, kehendakmu lah yang jadi, jangan kehendakku. Nah, sejak saat itu kita lihat Yesus menampilkan dirinya secara all out. Selanjutnya kita tahu Yesus dengan heboh masuk ke Yerusalem. Dia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dia masuk ke Yerusalem, dia tunggang keledai. Kemudian dia diiringi begitu banyak orang dengan seruan Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Yesus masuk ke Yerusalem sebagai seorang raja, seperti seorang raja. Dia tidak takut. Kemudian Yesus sampai Yerusalem, Yesus masuk ke bait Allah. Jadilah peristiwa di mana Yesus mengusir-musir, buat cambuk dari tali. Dia mencambuki hewan itu, dia balikkan meja mereka. Suatu perbuatan yang drastis, yang ekstrim di situ. Yesus tidak sedikit pun merasa takut. Yesus seolah-olah menghampiri kematiannya. Dia datang kepada kematiannya, penyalibannya. Seolah-olah Yesus katakan, saatku sudah tiba, tangkaplah aku, bunuhlah aku, salibkanlah aku. Karena untuk itulah aku datang, untuk menebus manusia. Jadi saya lebih berpendapat, Yesus lakukan perbuatan ini, yang menghebohkan ini adalah di akhir pelayanannya. Namun saudara sekalian, di akhir atau di awal, sekali lagi, itu tidak penting. Yang penting apakah Yesus pernah mengusir pedagang-pedagang hewan.
apakah Yesus pernah membersihkan bait Allah? Itu yang paling penting. Nah, saudara sekalian, mengapa Yohanes menempatkan peristiwa Yesus menyucikan bait Allah ini di tempat awal pelayanannya? Saudara sekalian, kalau kita membaca karakter dari penulisan Yohanes, maka kita akan menemukan bahwa Yohanes lebih menekankan kepada pelayanan Yesus dan pengajaran Yesus, bukan kepada kronologis kehidupan Yesus. Perhatikan saja di dalam Yohanes, Yesus tidak menceritakan cerita bersambung yang urutannya begitu terperinci seperti diceritakan di kitab-kitab sinoptik. Tetapi Yohanes lebih banyak menulis tentang bagaimana Yesus melayani, apa pengajarannya. Saudara sekalian, jadi kenapa Yohanes menempatkan itu pertama? Karena Yohanes ingin menuliskan bahwa Yesus itu anak Allah, Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia mempunyai otoritas yang penuh. Oleh sebab itu dia menempatkan Yesus membersihkan bait suci itu di awal penulisannya, untuk mengawali semua pelayanan dan pengajaran Yesus di kemudian hari. Jadi saudara sekalian, mungkin itulah alasan yang dapat kita dapatkan. Saudara sekalian, sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan kita. Mengapa Yesus menyucikan bait Allah? Bukankah bait Allah itu adalah tempat yang paling suci, teristimewa, terutama bagi orang-orang Yahudi? Disitulah tempat Allah berada. Disitulah bait yang paling suci. Jadi kalau Yesus membersihkan bait suci, ini perikop kita, apa yang mau dibersihkan oleh Yesus? Bait suci yang sudah suci itu, apa yang mau dibersihkan lagi? Sementara kita lihat ya, orang-orang yang ada di bait suci yang diusir oleh Yesus itu adalah penjual-penjual hewan korban. Kita tahu mereka berada di situ sebenarnya memberikan kemudahan kepada pengunjung-pengunjung, orang-orang peziarah-peziarah yang ingin datang beribadah kepada Tuhan di bait suci itu mendapat kemudahan. Karena bayangkan ya, kalau mau bawa hewan dari rumah, dari tempat mereka, apalagi tempat tinggal mereka jauh, waduh, mau bawa lembu dari sana ke bait suci untuk diberikan jadi korban, repot ya. Kadang-kadang hewan-hewan di perjalanan jadi sakit, jadi mati. Nah, saudara sekalian, sebenarnya orang-orang ini memberikan kemudahan kepada para peziarah. Demikian juga orang-orang yang menjual merpati bagi orang-orang miskin. Bayangkan bawa merpati dari tempat yang jauh, nanti bulunya rontok di jalan, sakit di jalan, mati di jalan. Nah, dengan adanya orang menjual merpati di situ adalah menolong sekali bagi orang-orang miskin. Kemudian ada penukar-penukar uang. Kita tahu semua yang dipakai uang di bait suci itu, khususnya untuk diberikan kepada bait suci itu adalah harus uang Yahudi, harus uang logam Yahudi, tidak boleh uang yang lain-lain. Dianggap itu tidak bersih dan najis. Nah, saudara sekalian, di situ ada tempat penukarnya. Saudara sekalian, apalagi orang-orang itu berdagang, melakukan aktivitasnya di rumah Allah itu sudah seizin dari pengurus bait Allah, yaitu kepala-kepala imam dan orang-orang Farisi yang menjadi pemimpin-pemimpin bait Allah sudah memberikan izin kepada mereka. Lantas, apa yang mau Yesus bersihkan?
Saudara sekalian, kita tahu Alkitab mengatakan menjelang hari raya Paskah. Kenapa ditegaskan oleh Yohanes menjelang perayaan hari Paskah? Yohanes mau menuliskan bahwa betapa penuh sesaknya Yerusalem menjelang perayaan Paskah. Karena ada peraturan Yahudi, peraturan dari orang-orang Yahudi, bahwa orang-orang yang dewasa, laki-laki yang dewasa, yang jarak tinggalnya 20 km dari Yerusalem, itu diharuskan wajib mengikuti perayaan Paskah di Bait Suci. Itu satu. Kemudian datang lagi orang-orang Yahudi dari mancanegara yang rindu hadir di perayaan Paskah, yang mau beribadah, mereka datang. Kemudian bukan itu saja, orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang disebut kafir pun banyak yang mau datang ikut beribadah di dalam bait Allah. Jadi saudara sekalian, diperkirakan setiap kali ada perayaan Paskah, jutaan orang ada di Yerusalem, memadati Yerusalem. Di bait Allah kita bayangkan, kapasitas bait Allah berapa ribu orang. Ya. Itu pastilah penuh sesak. Nah, saudara sekalian, dalam situasi yang demikianlah terjadi peristiwa ini. Dan bagi orang-orang Yahudi yang berumur 19 tahun ke atas, mereka itu kalau mau beribadah di bait suci, mereka harus bayar pajak bait suci. Ya. Setiap yang dewasa harus bayar pajak bait Allah. Dan besarnya pajak bait Allah itu adalah setengah shekel uang Yahudi, yaitu setara dengan upah kerja 1,5 hari. Jadi kita bayangkan ya, kalau 1,5 hari upah kerja di sini, ya kira-kira sekitar 100.000 lah untuk satu orang dewasa. Nah, jadi bukan itu saja. Mereka harus tukar uang itu, uang Yahudi itu ada bunganya, ada laba penukaran. Laba penukaran itu dihitung-hitung. Saya hitung dengan kalkulator sebesar kurang lebih 16%. Saudara sekalian, kita tahu bunga bank kita berapa persen? 2% udah banyak sekali itu. Sekitar 1%. Ini 16% bunga penukaran. Ini benar-benar cari keuntungan. Nah, jadi kalau satu keluarga ada 4 orang dewasa yang harus masuk bayar pajak, mereka bukan saja bayar 400.000 untuk 4 orang, mereka harus bayar senilai 1 orang 1 hari bekerja, yaitu sekitar 70-an ribu. Nah, saudara sekalian, ini bagi orang kaya no problem. Tapi bagi orang miskin itu sangat berat bebannya. Saudara sekalian, ini yang membuat Yesus marah. Yang kedua, bukan saja mereka menerapkan itu bagi pedagang-pedagang hewan. Kalau mau mempersembahkan hewan korban ke bait suci, itu hewannya harus sehat tanpa cacat. Nah, karena ada peraturan inilah mereka menempatkan apa? Suatu badan pemeriksa kesehatan hewan. Apakah hewan yang kalian bawa itu memenuhi persyaratan, sehat, tidak bercacat? Nah, disitulah bait suci cari keuntungan. Ada biaya untuk pemeriksaan hewan. Oh, itu nggak jadi masalah mungkin. Nggak jadi masalah mungkin. Yang jadi masalah apa? Karena itu seringkali orang-orang yang dekat Yerusalem bawa hewan sendiri, dinyatakan tidak lulus pemeriksaan. Dengan berbagai macam alasan. Ini tidak lulus pemeriksaan. Jadi akhirnya terjadi akibatnya. Orang-orang datang Yerusalem nggak mau bawa hewan, bawa korban, karena selalu tidak diterima. Jadi beli aja, beli. Nah, saudara sekalian, ditambah lagi harga hewan-hewan jauh lebih mahal dari
harga pasaran di luar. Saudara sekalian, khususnya burung merpati bagi orang miskin. Menurut catatan William Barclay, burung merpati di dalam bait Allah itu 20 kali lipat lebih mahal dari burung merpati yang dijual di pasaran. Saudara sekalian bayangkan betapa berat beban mereka bagi orang-orang miskin yang harus mempersembahkan burung merpati yang harganya 20 kali lipat lebih mahal dari pasaran luar. Nah, saudara sekalian, ini membuat Yesus marah. Yesus menganggap bahwa ini suatu pemerasan, ini suatu perampokan. Oleh sebab itu Yesus ketika mengusir mereka katakan, ini rumah Allah, rumah doa, kamu jadikan sarang penyamun. Saudara sekalian, Yesus membuat cambuk dari tali. Yesus mencambuk itu. Yesus mengusir itu. Yesus tidak mau rumah Allah, rumah doa dijadikan tempat penjualan, dijadikan tempat cari keuntungan. Rumah Allah, ibadahnya Yesus tidak mau dijadikan, dicemarkan oleh tindakan-tindakan manusia yang sedemikian rupa. Saudara sekalian, satu lagi yang membuat Yesus marah. Kita tahu banyak orang-orang non-Yahudi yang mengunjungi bait suci untuk beribadah. Tempat mereka hanya satu diizinkan, di pelataran yang lapisan paling luar. Mereka tidak boleh masuk ke dalam, tidak boleh ke tempat wanita, tidak boleh ke dalam. Mereka bukan orang Yahudi, mereka cuma bagian pelataran yang lapisan paling luar. Dan orang pedagang-pedagang itu disitulah meletakkan meja-mejanya, disitulah transaksi dagangannya. Saudara sekalian bayangkan bagaimana orang-orang non-Yahudi ini dapat beribadah dengan tenang. Di dalam hiruk pikuk tawar menawar, di dalam bau pesing kotoran hewan, suara-suara hewan yang berbising-bising itu, saudara sekalian, mereka sebenarnya dipandang dilecehkan oleh para orang-orang Yahudi yang mengatasnamakan bait suci. Mereka seolah-olah dihambat, nggak usahlah ibadah, nggak usahlah berdoa. Mereka seolah-olah tidak diizinkan beribadah. Mereka dihambat untuk beribadah kepada Tuhan. Ini yang membuat Yesus marah besar. Saudara sekalian, ini satu peringatan bagi kita. Gereja kita, kegiatan kita, peraturan-peraturan gereja, fasilitas gereja hendaknya jangan merupakan satu alat menghambat orang beribadah kepada Tuhan. Apalagi orang-orang yang kita anggap remeh, orang-orang yang kita anggap tidak layak. Gereja harus jadi tempat bagaimana merangkul semua orang, bukan menolak orang. Saudara sekalian, jangan jadikan kegiatan kita orang lain takut datang ke gereja kita. Jadikanlah kegiatan-kegiatan dan peraturan-peraturan kita sehingga menarik hati mereka datang beribadah. Gereja harus inklusif, bukan eksklusif. Saudara sekalian, murid-murid Yesus melihat tindakan Yesus ini, ada reaksi. Karena setiap tindakan yang menghebohkan tetap menimbulkan reaksi. Ya. Kalau ada terjadi pembunuhan umpamanya di sekitar ini, pasti banyak orang bereaksi, banyak orang kasih pendapat. Nah, saudara sekalian, demikian juga ketika Yesus melakukan tindakan yang menghebohkan ini, yang mengagetkan ini, yang menakjubkan ini, murid-murid bereaksi. Mereka lalu terpikir, oh pernah pemazmur menulis di dalam Mazmur pasal 69 ayat 10 yang mengatakan, yang dikutip oleh Yohanes tadi. Saudara sekalian, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mereka melihat tindakan Yesus. Mereka melihat ada semangat yang berkobar-kobar di dalam Yesus. Melakukan tindakannya. Seolah-olah Yesus itu dibakar oleh api. Dibakar sehingga menghanguskan dirinya. Semangatnya mencintai rumah Bapaknya. Saudara sekalian, ini yang reaksi mereka.
Saudara sekalian, bagaimana reaksi kita ketika kita melihat gereja kita mengalami kesulitan keuangan? Bagaimana reaksi kita ketika kita melihat umpamanya PKMI kita butuh dukungan? Bagaimana reaksi kita ketika kita melihat ada jemaat kita yang hidup di dalam kesusahan? Apakah semangat kita mencintai pelayanan Tuhan, gereja Tuhan ini seperti dibakar oleh api? Atau kita lebih suka menjadi jemaat yang adem ayem, yang cuek bebek? Biar kalian yang kerja, aku duduk menikmati. Kita lebih suka menjadi penonton ketimbang menjadi aktor. Saudara sekalian, ini perhatian, ini peringatan bagi kita. Saudara sekalian, dengan adanya fasilitas-fasilitas yang disediakan tadi saya mengatakan, baik itu tempat penjualan hewan, baik itu tempat meja-meja penukaran uang, baik itu semuanya saudara sekalian seharusnya menjadi fasilitas baik Allah untuk memudahkan orang beribadah kepada Tuhan. Itu tujuan utamanya saudara sekalian, bukan akhirnya menjadi menyengsarakan peziarah-peziarah yang datang ke bait Allah sehingga mereka harus merasa beban yang berat. Saudara sekalian, kita patut bersyukur gereja kita punya fasilitas yang cukup baik. Kita mempunyai 2 buah mobil untuk pelayanan, untuk antar jemput. Kita mempunyai alat sound system yang cukup nilainya mahal. Gereja kita punya AC yang bisa memberikan kesejukan kepada kita saat ibadah. Kadang-kadang bukan lagi kesejukan, bahkan kedinginan kita karena dinginnya. Kita harus bersyukur bahwa kita mempunyai CCTV yang dapat menjangkau hampir seluruh sudut gereja dan sekolah. Saudara sekalian, kita bersyukur bahwa kita hampir segala kebutuhan kita disediakan. Kita sediakan untuk gereja karena ini kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menggerakkan jemaat untuk menyediakannya. Hendaknya fasilitas ini memberkati. Hendaknya fasilitas ini memudahkan jemaat untuk beribadah. Hendaknya fasilitas ini memberkati pelayanan Tuhan. Saudara sekalian, jangan jadikan fasilitas ini di luar daripada fungsi-fungsi memberkati. Saudara sekalian, kita harus membenarkan dan kita tahu Yesus ingin merombak bait suci ini. Ketika Yesus mengadakan seperti ini, tanggapan dari muridnya tadi, sekarang ada tanggapan dari musuh-musuh Yesus, yaitu mereka jadi pemimpin-pemimpin agama di situ, imam-imam di situ. Saudara sekalian, mereka menantang Yesus, kata Yohanes, dengan kuasa apa kau diizinkan bertindak seperti ini di bait Allah? Mereka seolah mengatakan, di sini daerah kekuasaan kami, tiba-tiba kau masuk lakukan ini. Siapa yang beri kau kuasa? Tunjukkan kepada kami tanda apa yang ada padamu. Lalu Yesus menjawab, rombak bait suci ini. 3 hari aku akan membangunnya kembali. Saudara sekalian, bait suci dibangun 46 tahun. Itu pun belum selesai oleh Herodes Agung. Tapi Yesus katakan 3 hari. Kamu rombak, 3 hari aku bangun. Lantas Yohanes memberikan kesimpulan. Setelah sekian puluh tahun Yohanes di dalam pengasingannya, dia akhirnya memberikan kesimpulan. Sebenarnya Yesus berkata 3 hari itu adalah menunjuk kepada kematiannya dan kebangkitannya. Nah, jadi sedemikian rupa saudara sekalian, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa Yohanes mau mengatakan bahwa Yesus katakan bait Allah rombak
harus dirombak. Praktek-prakteknya, ibadahnya, cara-cara pemerasannya itu harus dirombak. Baik itu bait suci, sekalipun itu bait suci, itu harus dirombak dan diganti. Ganti dengan apa? 3 hari aku bangunnya kembali. Yesus katakan, sebentar lagi aku akan mati dan aku akan bangkit. Aku mati sebagai korban yang satu-satunya. Kalian beribadah ke bait suci, tidak perlu lagi kamu bawa korban-korban. Kalian mau beribadah, mau berjumpa dengan Tuhan, tidak perlu lagi bayar pajak-pajak. Kalian datang dengan hati dan roh kalian menyembah Tuhan. Saudara sekalian, itu sebabnya kita lihat ketika Yesus berdialog dengan perempuan Samaria, apa yang Yesus katakan? Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Yesus katakan kepada perempuan Samaria adalah orang kafir, orang Samaria. Dia katakan, saatnya akan datang kamu menyembah Tuhan bukan lagi di gunung Gerizim ini. Karena bagi orang non-Yahudi, khususnya Samaria, mereka menyembah Tuhan tidak boleh di Yerusalem, mereka di gunung Gerizim. Saudara sekalian, juga bukan di Yerusalem bagi orang Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan tiba saatnya sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu yang mau Yesus rombak. Kita bersyukur hari ini kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan mau menjumpai Tuhan. Kita tidak perlu lagi tukar-tukar duit. Kita tidak perlu lagi beli-beli hewan korban. Kita tidak perlu lagi bayar-bayar pajak pemeriksaan hewan. Kita datang kepada Tuhan karena Tuhan sudah jadi korban tunggal bagi kita. Karena Tuhan sudah jadikan keselamatan. Kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita, roh kita, menyembah Dia dan melakukan kebenarannya. Ini yang mau Yesus rombak. Saudara sekalian, dengan kata yang lebih jelas, Yesus mungkin berkata demikian, kamu hancurkanlah bait Allah yang merupakan jalan yang sementara manusia beribadah kepada Tuhan. Kamu lihat, aku akan mendirikan jalan yang sesungguhnya melalui kematian dan kebangkitanku. Saudara sekalian, Yohanes memberikan kesimpulan. Sebenarnya Yesus katakan bait Allah itu adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Saudara sekalian, lantas saya pikir Rasul Paulus bahkan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 mengingatkan kita bahwa diri kita juga bait suci Allah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Saudara sekalian, kalau tubuh kita adalah bait Roh Kudus, berarti tubuh kita adalah bait Allah. Kalau Yesus berkuasa merombak bait Allah di Yerusalem dari segala prakteknya yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka hari ini Yesus juga berkuasa merombak hidup kita dari segala dosa yang tidak berkenan kepadanya. Oleh sebab itu, saudara sekalian, bukalah hati kita, berikan diri kita kepada Tuhan, agar Tuhan merombak kita dari manusia lama menjadi manusia ciptaan yang baru. Saudara sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Paskah. Sebelumnya kita harus mengenang kematian Yesus. Saudara sekalian, hanya melalui kematian baru ada kebangkitan. Nggak mungkin kita katakan Yesus bangkit tapi Dia tidak pernah mati. Enggak. Apapun, kalau kita katakan bangkit berarti Dia harus mati dulu. Saudara sekalian, ada pendapat demikian. Ini selalu didengung-dengungkan, kadang-kadang di dalam khotbah juga bisa. Oh, Yesus mati untuk kita disalib. Kita tidak usah mati lagi. Yesus menderita disalib, berkorban untuk kita. Jadi kita tidak perlu berkorban lagi. Tidak perlu mati lagi.
Saudara sekalian, sepintas kita mendengar ini pengajaran bisa diterima. Tapi saudara sekalian, Rasul Paulus mengatakan apa? Di Roma pasal 6 ayat 8, 2 Timotius pasal 2 ayat 11. Rasul Paulus mengatakan demikian. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Di dalam 2 Timotius katakan, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Paulus menekankan, tidak ada kebangkitan kalau kita tidak mati. Tidak ada berkat bila kita tidak berkorban. Saudara sekalian, jangan kita anggap cukup Yesus pikul salibku, aku tidak perlu pikul salib lagi. Itu khotbah minggu yang lalu oleh hiburan. Semua pengikut Yesus harus menyangkal diri, harus pikul salib. Salib siapa? Salib dirinya. Dan mengikut Yesus. Saudara sekalian, gereja jangan mengharapkan menjadi berkat kalau gereja tidak pernah mau berkorban. Demikian juga kita. Jangan kita anggap kita bisa jadi berkat kalau kita tidak mau berkorban. Jangan kita anggap kita dapat hidup yang kekal kalau kita tidak mau mati bersama Kristus di dalam dosa kita. Hanya dengan demikian kita dapat bangkit bersama-sama Kristus. Inilah konsep iman yang benar. Kalau Yesus merombak bait suci dan membangunnya kembali melalui kematian dan kebangkitannya, maka selayaknya lah hidup kita juga akan dirombaknya melalui kematian bersama Dia dan bangkit bersama Dia. Semoga di dalam momen mengenang penderitaan Yesus dan pengorbanan Yesus, kita juga turut serta di dalam pengorbanan itu. Semoga ketika hari Paskah Yesus bangkit daripada kematian, kita juga bangkit bersama Dia. Bangkit di dalam manusia yang baru. Hanya manusia yang lama mati, baru bisa timbul manusia yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur bahwa melalui tindakan-Mu di dalam membersihkan bait suci, Engkau mengingatkan kami bahwa hati kami perlu dirombak. Hidup kami yang lama perlu dirombak. Dan kami tahu kami tidak mampu, Tuhan. Hanya Engkaulah yang mampu merombak kami menjadi manusia yang baru. Kami mau, Tuhan, kami ingin, Tuhan, kami mau buka hati kami. Rombaklah kami, Tuhan, sehingga berpuluh-puluh tahun kami menjadi jemaat-Mu. Jangan kami stagnasi, tetapi kami tetap maju di dalam kerohanian. Biarlah cinta kami kepada Tuhan, kepada gereja-Mu, kepada pelayanan-Mu berkobar-kobar. Biarlah Tuhan memberkati semua jemaat-Mu, agar dari firman-Mu ini kami boleh diperbaharui, kami boleh diberi pengertian bahwa betapa baiknya Tuhan, berapa rindunya Tuhan untuk mengubah hidup kami, membersihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, dan kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menolong kami agar kami boleh menjadi manusia yang baru, ciptaan baru, yang mengasihi Tuhan dan gereja. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.